Melihat kembali kejayaan militer Indonesia di era Bung Karno. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Bung Karno, militer Indonesia sangat disegani, bahkan ada yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar di dunia belahan selatan. Kenapa militer Indonesia pada masa itu sangat disegani? Tak lain karena alutsista Indonesia yang gahar dan pengalaman perang gerilya pada masa revolusi. Pada tahun 1950 hingga 1960-an, Bung Karno masih harus melindungi Indonesia dari invasi pihak asing yang masih ingin merongrong kedaulatan Indonesia. Sebagai negara baru, kekuatan militer menjadi poin penting yang harus dimiliki saat itu. Tidak hanya untuk memenuhi unsur keamanan negara, namun juga sebagai pembuktian di mata dunia bahwa Indonesia layak menjadi sebuah negara yang merdeka. Salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat militernya adalah melalui pengadaan alat perang alutsista. Jika melihat postur pertahanan, pengadaan alutsista Indonesia pada masa Soekarno didominasi oleh impor dari Uni Soviet. Pengadaan alutsista yang sangat masif pada masa Soekarno menghasilkan Indonesia disebut sebagai macan Asia. Dalam periode tersebut, dua sistem senjata yang paling banyak diakuisisi adalah kapal perang dan pesawat tempur. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geopolitik di mana terdapat kebutuhan bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah yang merupakan negara kepulauan. Bantuan Soviet untuk Indonesia salah satunya adalah pelatihan militer. Mereka membantu Indonesia dengan mengajar struktur militer yang dimiliki Soviet. Soviet sendiri kala itu dikenal sebagai salah satu negara yang cukup kuat di mata dunia. Tak hanya pelatihan, Soviet juga membantu Indonesia membangun armada laut dan angkatan udara RI. Dikutip dari Berdikari, bantuan yang diberikan untuk Indonesia mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tak sampai situ, Indonesia juga mendapat bantuan berupa 17 kapal perang untuk Angkatan Laut Al-Indonesia. Saat itu Indonesia bahkan memiliki kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdlov. Kapal tersebut dilengkapi dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. Indonesia juga memiliki Kri Irian, kapal yang memiliki nama Otsonikis 310 yang dibeli dari Soviet pada tahun 1962. Kapal tersebut memiliki bobot hingga 16.640 ton dengan awak sebesar 1.270 orang termasuk 60 sore. Kapal tersebut dilengkapi dengan senjata tabung torpedo, puluhan meriam, dan senjata otomatis. Angkatan Udara Indonesia menjadi angkatan udara yang paling ditakuti di seluruh dunia. Indonesia dikabarkan memiliki ratusan pesawat tempur canggih, yaitu 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Visbet, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur MiG-17 subsonik tinggi, dan 10 pesawat supersonik MiG-19. Pesawat MiG-21 Visbet Mikoyan Gurevik MiG-21, buatan ilmuwan Soviet, adalah salah satu pesawat supersonik paling canggih zaman itu, bahkan mengalahkan pesawat tercanggih yang dipunyai AS, pesawat supersonik F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II, seperti P-51 Mustang. Indonesia juga memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev Beger A dan B. Ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pembom strategi, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris. Pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswahyudi, Madiun. Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey, yang memiliki kendali peluru kendali, ditambah 2 kapal sebagai pasokan suku cadang. Kesemuanya pensiun begitu Soekarno jatuh, sedangkan 1 buah dijadikan museum di Surabaya. Selain itu, Indonesia juga mempunyai puluhan kapal tempur kelas korvet, 9 helikopter terbesar di dunia Mi-6, 41 helikopter Mi-4, berbagai pesawat pengangkut termasuk pesawat pengangkut berat Antonov An-12B. Jika ditotal seluruhnya, maka kapal Indonesia mempunyai 104 unit tempur. Senjata mesin AK-47,
senjata buatan Soviet yang sangat populer pada